untuk menangkis serangan anti-tank musuh seperti Javelin, RPG-7, dan lain-lain. Kulit tank kini tidak lagi menggunakan satu jenis logam yang tebal, tapi berlapis-lapis gabungan antara logam, keramik, dan ruang kosong. Keramik mampu menyerap panas dan ledakan rudal. Selebihnya, udara panas dan gelombang kejut dinetralisir oleh ruang kosong. Bagian tameng yang paling tebal pada tank Abrams tipe terbaru adalah pada bagian wajah turretnya ini. Adapun bagian tebal yang kedua adalah body tank, baru kemudian bagian glacis ini, lalu bagian samping. Dan yang paling tipis adalah pada bagian belakang tank. Khusus di bagian wajah turret dan body, logamnya pun malah sudah disisipkan depleted uranium yang super keras agar mampu menahan serangan peluru tipe kinetic energy. Tank Abrams juga dilengkapi dengan smoke granat, letaknya di kiri dan di kanan, yang fungsinya mirip ninja yang mau menghilangkan jejak dengan mengeluarkan asap pekat. Tapi bukan sembarangan asap ya. Sebetulnya smoke granat ini adalah partikel logam yang terbakar sehingga bisa menyembunyikan radiasi panas yang dikeluarkan oleh tank sehingga tidak terbaca oleh radar musuh. Yang aneh adalah batu bata pelindung itu malahan ikut meledak ketika kena tembak. Tapi jangan panik dulu bos. Dia memang sengaja meledakkan diri supaya peluru tipe hit berhulu ledak meledak duluan sebelum menembus body tank yang asli. Gitu ceritanya. Apaan tuh pakai radioaktif segala? Demi mendapatkan proyektil yang kuat dan mampu menembus segala jenis logam, maka Amerika mendaur ulang sampah radioaktifnya, deflected uraniumnya menjadi proyektil peluru tank. Maka kalau Jerman sih ya ogah mereka pakai radioaktif model gini. Makanya Jerman lebih memilih menggunakan tungsten yang dikenal sebagai logam yang paling keras yang ada di muka bumi ini. Senjata utama tank Abrams adalah meriam 120 mm M256 Smooth Bore Cannon. Smooth artinya bagian dalam laras meriam ini halus, tidak lagi berulir-ulir seperti meriam lainnya. Pelurunya terbagi menjadi dua jenis, yaitu peluru kinetic energy dan peluru berhulu ledak. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu peluru kinetic energy atau biasa disebut sebagai sabot. Bentuknya persis seperti panah, tidak memiliki hulu ledak. Dia hanya mengandalkan kecepatan dan kekerasan material peluru itu sendiri. Katanya peluru, tapi kok bentuknya seperti anak panah gini sih? Jadi gini nih, sesaat setelah ditembakkan, pemantiknya lepas. Nah, bagian yang jatuh itu tuh namanya pemantik. Nah, lalu karena bentuknya seperti panah, peluru sabot ini dikasih sabuk biar nyantel di dalam laras meriam. Tuh, kelihatan kan tekanan di belakang sabuknya tinggi banget. Artinya daya dorongnya itu luar biasa besar. Nah, pas keluar dari laras, sabuknya lepas sendiri sehingga kecepatan peluru ini melesat melebihi 4 kali kecepatan suara. Nah, ini nih ya, ujung dari peluru ini dipasang logam paling keras di muka bumi, yaitu tungsten yang dipakai oleh Jerman. Atau kalau di Amerika itu pakai depleted uranium. Dia terkadang melintir seperti ini untuk mempertahankan keakuratan bidikannya. Peluru sabot ini akan meninggalkan jejak seperti logam yang meleleh. Oh ya, peluru kinetic energy ini bisa diakali loh oleh yang pertama ya, jarak. Jadi semakin jauh jarak tembak, semakin lemah tuh kekuatannya. Yang kedua, driver tank harus berjoget. Lalu yang ketiga, pasang tambahan pelindung batu bata ajaib alias explosive reactive armor ini. Oke, sekarang kita bahas jenis peluru yang kedua, yaitu peluru berhulu ledak yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu HES dan HIT. Nah, daya hancur peluru berhulu ledak ini tidak tergantung jarak seperti pada peluru kinetik. HES yaitu High Explosive Support Head. HES tidak tembus, tapi gelombang kejutnya yang nembus. Sedangkan HIT atau High Explosive Anti-Tank seperti panah kebalik. Ketika menyentuh target, ledakannya membuat logam meleleh dengan tekanan hypersonic. Nah, tekanan ini besar sehingga bisa menembus tank. Cara menangkis peluru berbahan peledak ini dengan menambahkan perisai pada tubuh sekitar tank, seperti si batu bata reactive armor, tameng besi berongga, atau tameng pagar seperti ini. Dari bentuknya sekarang kita tahu ya, peluru sabot kinetic energy atau peluru berhulu ledak. Oh, walaupun zaman modern seperti ini, tank juga bisa salah tembak, bro. Pada perang Teluk di tahun 1991, dilaporkan ada 9 unit tank Abrams yang luluh lantak.
Ternyata 7 dari 9 tank yang hancur itu adalah akibat salah tembak oleh temannya sendiri. Lalu gimana ya caranya untuk mengidentifikasikan mana lawan dan mana kawan? Nah, biasanya tank menggunakan simbol-simbol tertentu seperti simbol ini. Oh, kalau ini apa ya? Lubang angin kah? Haha, bukan. Itu juga sama kok. Itu adalah Combat Identification Panel. Panel ini sangat bermanfaat dalam pertempuran di malam hari karena terbuat dari bahan yang memiliki radiasi panas yang lebih rendah. Maka di thermal scanning akan terlihat seperti ini nih. Oh, dari tadi penasaran kenapa pula ya rahasia Cannon Abrams itu kok ada gembolannya seperti itu ya? Oh, ternyata gembolan itu ada namanya guys. Namanya foam extractor, yang fungsinya untuk melepaskan tekanan gas yang tersisa pada saat peluru ditembakkan, sehingga gas sisa tembakan tadi tidak kembali masuk ke dalam turret pada saat reloading amunisi. Tank juga punya titik kelemahannya loh. Setebal-tebalnya kulit tank itu tetap aja ada celah, yaitu pada kolong bagian depan tank, leher turret, bagian samping, bagian belakang, dan juga kupula atau kuncup tank. Nah, kalau kamu jadi driver tank, gimana ya caranya ngumpetin bagian terlemah itu dari sasaran rudal musuh? Driver tank harus menjadikan bagian terkuat sebagai perisai, misalnya bagian depan atau glacis tank ini. Atau cara lain juga bisa juga dengan cara menyelinap di sisi bukit atau bangunan, side scraping atau memiringkan posisi tank lebih dari 70 derajat supaya kalau ada peluru yang datang bisa memantul. Nah, kesemuanya itu membutuhkan skill joget yang mumpuni. Hal itu membuat musuh menjadi kesulitan membidik titik terlemahmu. Tank Abrams terus-menerus diperbarui dengan penambahan EPU, membuat Abrams masih bisa bekerja mengintai musuh walau mesin tank dimatikan. Lumayan deh, jadi hemat bensin juga dan juga jadi lebih siluman, tidak mudah terdeteksi musuh. Upgrade sistem lebih kepada digitalisasi komen dan kontrol serta meningkatkan kemampuan daya tarungnya. Thermal Image System diganti dengan FLIR generasi 2 yang betul-betul merubah semua sistem di tank Abrams. Dengan meningkatnya kemampuan melihat pada siang hari maupun malam hari, maka tank Abrams kini memiliki 70% pergerakan yang lebih terarah, 45% pergerakan yang lebih cepat dan lebih akurat, termasuk juga terhindar dari menembak temannya sendiri. Terus di mana dong mereka taruh bahan makanan dan keperluan sehari-hari lainnya? Itu dia di bagian belakang turret ada keranjang serbaguna. Lalu gimana ya komunikasi tank yang satu dengan tank yang lainnya? Kini tank yang satu dengan yang lain bisa saling berkomunikasi berkat teknologi Intervehicular Information System. Dengannya, Commander bisa mengetahui posisi pasukannya secara real time. Selain itu, posisi musuh lebih mudah diidentifikasi dan perintah operasional peta pun diplot dan disebar luaskan ke pasukan secara digital. Tank juga tidak pernah kerja sendirian loh. Minimal membentuk formasi minimal 3 atau 4 tank. Bentuknya bersusun selang-seling seperti ini supaya masing-masing tank punya jalur untuk menembak. Abrams Tank versi terbaru M1A2 Set V3 pada umumnya merupakan upgrade dari tank yang dibeli beberapa tahun sebelumnya. Diperkirakan total harga tank Abrams yang telah di-upgrade harganya sekitar 8-10 juta dolar. Oke, kita juga mau tahu dong harga pelurunya. Kalau peluru kinetik Sabot generasi kelima dengan bahan depleted uranium, per bijinya sekitar 10.000 sampai 11.000 US dollar atau ya sekitar 143 juta rupiah. Sedangkan peluru hit dengan hulu ledak sekitar 4.000 US dollar atau sekitar